Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan resmi dinonaktifkan. Novel dan 74 pegawai KPK menyebut akan melawan keputusan itu. Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK saat ini sedang berdiskusi terkait penonaktifan pegawai KPK yang tidak lolos dan tes wawasan kebangsaan peralihan status ASN. Novel menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan bukan proses yang wajar. Ia menyebut jika ini adalah upaya yang sistematis untuk menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara. Dalam cuitannya, Novel menulis, tes wawasan kebangsaan bukan tes kompetensi atau tes untuk seleksi. Dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan, pegawai KPK menjadi ASN hanya bersifat peralihan yang tidak boleh merugikan pegawai KPK, tapi digunakan untuk singkirkan 75 pegawai yang sedang menangani kasus besar. Senada dengan Novel, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo membenarkan jika dirinya sudah mendapatkan surat penonaktifan dari pimpinan KPK dan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada atasan masing-masing. Menanggapi surat itu, 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan sepakat akan melakukan kajian dan konsolidasi untuk mempertahankan hak mereka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebagian dari 75 orang yang tidak memenuhi syarat dalam seleksi ASN sudah mendapatkan surat keputusan dari pimpinan KPK. Dalam diktum tersebut dijelaskan bahwa agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Oleh karena itu, kami dari Wadah Pegawai KPK akan melakukan kajian dan melakukan konsolidasi untuk langkah berikutnya. Kami harapkan bahwa kita tetap patuh kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa peralihan status pegawai KPK itu tidak boleh merugikan pegawai KPK. Mulai Jumat lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri membebas tugaskan 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Lampiran surat pembebas tugasan kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan beredar di media sosial. Dalam dua helai surat yang ditandatangani Ketua KPK Firly Bahuri, ditegaskan 75 pegawai tidak lulus sebagai pegawai aparatur sipil negara di KPK. Oleh karena itu dibebas tugaskan, semua tanggung jawabnya diserahkan ke atasan masing-masing. Ali Fikri, juru bicara KPK, menjelaskan surat keputusan Firly bukan berarti dibebas tugaskan. Menurut Ali Fikri, saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara soal status 75 pegawai KPK. Perlu kami tegaskan bahwa saat ini status dari pegawai dimaksud bukan nonaktif, karena mengenai hak dan kewajibannya tentu masih berlaku. Namun demikian, pelaksanaan dari tugas masing-masing pegawai dimaksud selanjutnya atas arahan dari atasan masing-masing. Perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan juga Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan tindak lanjut dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. Penyidik KPK Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK punya prestasi dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari mengungkap keterlibatan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang buron ke Kolombia, hingga kasus KTP elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR dan politisi Partai Golkar Setia Novanto. Tim Liputan Kompas TV. Mari simak laporan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Gedung KPK Jakarta. Putu, selamat sore. Sudah adakah informasi mengenai gugatan yang akan dilayangkan Wadah Pegawai KPK terhadap surat keputusan Ketua KPK?
Ya, selamat sore Riko dan juga saudara. Hingga saat ini memang belum ada keterangan lebih lanjut dari Ketua Wadah Pegawai KPK atau WPKPK Yudi Purnomo. Tadi saya sempat mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak Yudi Purnomo terkait dengan apa kemudian hasil dari pengkajian yang tengah dilakukan. Apakah kemudian gugatan ini berisi tentang poin-poin apa saja. Nah, hingga saat ini memang belum terkonfirmasi lebih lanjut apa isi gugatannya. Karena kalau berbicara terkait dengan hal ini, Riko dan juga saudara, Yudi Purnomo menyampaikan tadi melalui pesan singkat bahwa memang hingga sore hari ini proses pengkajian ini masih terus dilakukan. Tetapi berbicara terkait dengan upaya penggugatan yang nantinya akan dilakukan, ini memang sejalan dengan aksi protes terkait dengan surat keputusan pimpinan KPK yang kemarin telah dikeluarkan tertanggal 7 Mei 2021 tentang 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat beralih menjadi ASN dan juga harus menyerahkan tugas-tugasnya, kemudian menyerahkan beberapa hal kepada pimpinan atau atasannya langsung. Nah, hal ini kemudian yang dinilai baik itu oleh Novel Baswedan ataupun juga Yudi Purnomo selaku pihak-pihak yang juga masuk dalam daftar 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat ini merasa janggal. Nah, Novel dan juga Yudi menilai bahwa surat keputusan yang pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021 ini bertentangan dengan putusan dari MK. Kalau kita berbicara terkait dengan putusan MK sendiri, memang yang digarisbawahi adalah kemudian tidak merugikan pegawai KPK. Ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh Novel Baswedan, salah satunya yang menyatakan bahwa dari 75 pegawai KPK yang dinilai tidak memenuhi syarat ini tengah menyelidiki atau menangani kasus-kasus besar. Jadi menurut Novel Baswedan ataupun juga Yudi Purnomo menilai ketika 75 pegawai ini kemudian diminta untuk menyerahkan berkas-berkas ataupun tugas-tugas yang tengah dijalani ini langsung kepada atasannya, artinya ke-75 pegawai ini tidak kemudian bisa melakukan tugas dan fungsinya untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan. Sehingga kerugian ini bukan hanya kemudian dirasakan oleh pegawai KPK yang namanya masuk dalam daftar, tetapi juga negara Indonesia, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia. Kita berbicara beberapa kasus besar yang sempat ditangani, begitu salah satunya adalah terkait dengan mega korupsi EKTP yang menyeret nama Setia Novanto, dan juga ada beberapa kasus-kasus lainnya yang jika menurut Novel Baswedan dan juga beberapa penyidik yang lain ini masuk dalam kategori ataupun juga menjadi salah satu takaran bagaimana para pegawai KPK ini telah melakukan tugas dan fungsinya. Hingga saat ini Riko dan juga saudara masih dalam proses pengkajian. Nantinya jika memang sudah menemukan hasil dari konsolidasi baik itu dengan beberapa pihak dan juga salah satunya dengan masyarakat sipil anti korupsi, gugatan ini kemudian bisa dilayangkan atau dikirimkan ke PT UN. Riko. Oke, belum ada detailnya mengenai gugatan, tapi Putu bisa cerita soal ini kan dinonaktifkan, dibebas tugaskan, berarti apa opsinya? Dipindahkan ke bagian lain, ujungnya dipecat dalam tanda kutip, atau gimana? Dan mungkin Putu juga bisa jelaskan siapa saja dari orang-orang ini yang punya prestasi besar dalam memberantas korupsi selain Novel Baswedan. Ya, Riko dan juga saudara, kalau berbicara terkait dengan beberapa pilihan ataupun juga opsi-opsi yang mungkin terjadi dari pihak KPK sendiri dalam hal ini melalui juru bicara KPK, PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri ini memang menyebut pihaknya masih perlu berkoordinasi lagi dengan Kementerian Pan-RB. Tetapi kalau kita berbicara terkait hal ini, beberapa waktu lalu saya juga sempat berdialog ataupun berdiskusi dengan Menpan RB Cahyokumolo terkait dengan hal ini. Kemudian ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Memang sebetulnya Menpan RB ini menyebut pihaknya hanya akan mengeluarkan SK jika memang ada pegawai KPK yang sudah lolos, artinya sudah memenuhi syarat-syarat dan juga melalui tes-tes yang diberikan. Nantinya Menpan RB ini hanya akan memberi status pegawai KPK ini kemudian menjadi aparatur sipil negara maksud kami. Tetapi jika memang ternyata tidak memiliki SK tersebut, menurut Menpan RB ini juga diserahkan kembali karena ini merupakan urusan dalam tanda kutip adalah rumah tangga KPK. Ada beberapa hal yang bisa terjadi, salah satunya betul tadi Anda sampaikan Riko, bisa kemudian dihentikan, artinya tidak kemudian bertugas lagi baik itu di KPK ataupun di instansi-instansi tertentu, atau juga bisa dikembalikan ke
instansi sebelumnya, karena kalau kita berbicara terkait dengan penyidik-penyidik yang ada di KPK, memang beberapa ini juga ada yang berasal dari instansi kepolisian salah satunya. Nah, hal ini yang masih belum dipastikan oleh pihak KPK apa keputusan yang kemudian akan dikeluarkan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kemudian respon dari Kementerian Pan-RB, kemudian juga jawaban dari KPK, tentu saja keputusan ini atau dalam tanda kutip bola panas berada di tangan Firly Bahuri selaku pimpinan utama ataupun juga ketua dari lembaga anti rasuah ini. Dan kalau kita berbicara terkait dengan prestasi-prestasi, Riko dan juga saudara, tentu saja kita tidak bisa kemudian menyebutkan satu-satu begitu. Ada banyak kasus-kasus korupsi yang saat ini ataupun beberapa waktu lalu ini juga sudah diungkap oleh pihak KPK. Misalnya saja terkait kasus EKTP misalnya yang menyeret nama Setio Novanto, kemudian masih ada kasus BLBI dan juga masih ada beberapa kasus-kasus lainnya yang di-highlight memang dari putusan MK adalah tidak merugikan pegawai KPK dan yang pastinya tentu tidak menghalangi upaya penyidikan, penyelidikan terkait dengan kasus-kasus korupsi supaya Indonesia tidak kemudian ikut merugi. Riko, kembali ke Anda di studio. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari gedung KPK Jakarta.